Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunudin di Mapel Informatika kelas 9 di semester 1. Kali ini kita akan mencoba membahas bab 2 tentang CMS atau kepanjangan dari Content Management System. Yang akan kita contohkan pada tema kali ini adalah dalam pembuatan blogger. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar channel ini kedepannya lebih berkembang dan kalian juga akan mendapatkan updatean terbaru video pembelajaran yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, kita mulai saja pembahasan bab 2 tentang CMS atau kepanjangan dari Content Management System. Apakah kamu sudah memiliki blog? Dalam pembuatan blog sebenarnya mudah jika kamu tahu caranya. Cara untuk membuat blog akan dijelaskan pada bab ini. Maka pelajarilah langkah-langkahnya dengan baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian CMS. CMS merupakan singkatan dari Content Management System, yang artinya Sistem Manajemen Konten. CMS dapat digunakan untuk mengelola isi pada halaman website, walaupun penggunanya tidak memahami bahasa pemrograman sama sekali. CMS merupakan perangkat lunak untuk mempermudah dalam membuat halaman website, baik itu blog, bisnis online, company profile, forum, atau untuk keperluan lainnya. Jadi dalam penggunaan CMS ini kita tidak harus menguasai bahasa pemrograman. Sedangkan kita tahu bahasa pemrograman ini sangat rumit dan sangat sulit. Tapi dengan bantuan CMS ini kita bisa membuat laman website dengan mudah, praktis, dan simpel. Ada beberapa alasan berikut yang menyebabkan pembuatan halaman website menggunakan CMS. 1. Efisiensi. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat halaman web lebih singkat jika menggunakan CMS. Karena di sini tidak memerlukan bahasa pemrograman, maka pembuatan CMS ini lebih cepat asalkan kita sudah punya data-data untuk penunjang pembuatan laman web tersebut. Kedua, kemudahan dan kecepatan. Dengan menggunakan CMS mudah dalam pembuatannya, proses instalasinya juga, sampai proses perawatan dan pengembangan isinya walaupun pengguna belum mempelajari tentang bahasa pemrograman. Selanjutnya yang ketiga, pemisahan konten mudah. Ada dua halaman website yang disediakan oleh CMS, yaitu user dan admin. Halaman user atau pengguna yang akan ditampilkan secara umum, dan halaman admin pengelola adalah untuk mengatur isi konten. Jadi dengan menggunakan CMS ini, di sini ada dua halaman. Satu milik pengguna, berarti ini siapapun bisa mengakses asalkan tahu halamannya atau alamatnya, tapi tidak bisa mengedit halaman tersebut. Tapi di sini halaman yang kedua, yaitu ada halaman admin pengelola. Si admin inilah yang bisa mengatur isi konten, ya, karena dia yang membuat laman website tersebut, ya. Jadi di sini alasan orang banyak menggunakan CMS diantaranya di sini, yaitu ada dua pengaturan untuk user dan pengelola. Yang keempat, penambahan fungsi. Dalam CMS tersedia fitur custom kode sumber sehingga kode sumbernya dapat dibedah dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, penambahan banyak user. CMS dapat memberikan hak akses untuk banyak user yang memiliki peranan dalam mengelola halaman webnya. Jadi tidak hanya adminnya saja, ini juga bisa di-share kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengelola halaman webnya. Yang keenam, kemudahan saat memproses maintenance. CMS melakukan proses maintenance atau perbaikan dan pembaruan tanpa merusak konten situs yang sudah tersimpan. Jadi seandainya kita mau mengedit laman yang sudah pernah kita buat, itu laman yang terdahulu tetap ada, kalaupun ada penambahan itu tidak akan merusak yang sudah ada. Jadi di sini sangat mudah untuk perbaikannya atau pengeditannya, kan begitu. Yang ketujuh, kemudahan dalam mengganti desain web.
CMS menyediakan template-template jika pengguna ingin mengubah desain webnya. Jadi misalkan tampilannya sudah tidak menarik lagi, kita bisa merubah sesuai dengan template yang ada, ataupun kita juga bisa mengunduhnya atau mendownloadnya di laman-laman yang menyediakan desain web. Nah, dengan banyaknya kelebihan CMS tersebut akan memudahkan pengguna dalam mengelola isi halaman web, sehingga halaman web dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk berbagai kebutuhan. Nah, ini beberapa contoh CMS yang dapat digunakan. Sebetulnya ada banyak. Ini saya contohkan 5 saja. Yang pertama ada Blogger, yang kedua ada WordPress, yang ketiga ada Joomla, kemudian yang keempat ada Drupal, kemudian yang kelima ada Typo3. Nah, di sini beberapa CMS yang dapat digunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh CMS beserta logonya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tapi kita akan mencoba satu saja dari sekian yang ada, yaitu pembuatan Blogger. Sebetulnya masih banyak CMS lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk pengelolaan halaman websitenya. CMS yang beragam itu memiliki fitur dan keunggulannya masing-masing dan memiliki beragam cara penggunaannya. Dan menurut yang sudah saya coba, Blogger ini cukup mudah untuk dipelajari, ya, khususnya untuk oleh para siswa. Selanjutnya adalah bagian B, membuat Blogger. Istilah blog mulai dikenal sejak Desember tahun 1997. Ketika itu John Berger menggunakan istilah ini untuk menyebut sejumlah situs pribadi yang berisi jurnal atau catatan harian si pemilik situs. Situs pribadi itu juga memuat link atau tautan situs-situs lainnya. Kita juga bisa memasukkan situs-situs atau alamat-alamat yang kita kehendaki apabila suatu saat situs itu kita akan gunakan. Itu kita bisa tautkan pada halaman web atau blog yang telah kita buat. Yang pertama, Blogger. Blogger adalah CMS yang dikeluarkan oleh Google. CMS ini dapat digunakan jika pengguna memiliki akun email di Google. Blogger ini sangat mudah dan praktis dalam penggunaannya. Jadi syarat utama dalam pembuatan Blogger, kalian harus memiliki akun di Google. Yang A, membuat akun blog di Blogger. Langkah-langkah membuat akun di blog menggunakan aplikasi Blogger sebagai berikut. Yang pertama, kalian masuk ke alamat www.blogger.com. Baik, kita buka dulu salah satu web browser. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah web browser Google Chrome, karena di sini kebetulan di tampilan komputer yang saya gunakan ada beberapa web browser, yaitu Google Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer. Nah, kita coba menggunakan web browser Google Chrome. Nah, kenapa di sini tampilannya dua? Karena di sini ada yang menggunakan akun pembelajaran, kemudian yang satunya akun pribadi, akun biasa. Kita akan mencoba membuat menggunakan akun pembelajaran. Di address bar kita ketikkan alamat yang tadi, www.blogger.com. Nah, di sini tampilan awal ketika kita masuk ke alamat www.blogger.com. Nah, seperti ini tampilan daripada Blogger. Kita mulai saja untuk mendaftar. Di sini ada tulisan Create Your Blog, atau kalau dalam bahasa Indonesianya buat blog. Kita diminta untuk memasukkan alamat email. Nah, di sini emailnya sudah tertera. Yang kebetulan saya menggunakan alamat email dari Kemendikbud, ya. Kita pilih, kemudian masukkan passwordnya, lanjutkan. Perlu diketahui bahwasanya kalau kalian tidak punya email, maka kalian tidak bisa untuk melanjutkan
melangkah ke tahap selanjutnya. Maka syarat utama untuk pembuatan web sederhana menggunakan Blogger ini harus memiliki email. Nah, di sini diminta untuk memberi nama blog, judulnya. Kita di sini bisa input bebas saja. Saya akan contohkan di sini misalkan informatika. Klik next. Nah, di sini diminta untuk memasukkan alamat yang akan dibuat. Dengan alamat ini nanti kita bisa share ke publik. Jadi semua orang nanti bisa melihat blog yang kita buat dengan menggunakan alamat yang akan kita input ini. Misalnya di sini informatika SMP. Kalau alamat ini cirinya sudah benar, maka tulisan addressnya berwarna biru. Dan di sini ada tulisan this blog address is available. Berarti sudah bisa kita gunakan. Maka kita klik selanjutnya next. Kemudian nama yang akan kita tampilkan di awal Blogger, ya kita kasih masukan di sini katanya informatika SMP. Gitu saja. Klik finish. Pendaftaran akun Blogger telah selesai. Ini cirinya sudah berhasil. Di sini namanya sudah informatika sesuai dengan judul awal yang kita buat. Di sini kita akan mulai memposting nantinya. Kita bisa lihat di sini menu-menu yang ada di Blogger. Kita akan coba nanti untuk membuat tampilan blog sehingga tampilan blognya itu menarik, disuguhi dengan informasi dan berbagai gambar dan animasi untuk pendukungnya. Kita lihat seperti apa tampilannya. Ya, ini tampilan standar yang diberikan oleh Blogger seperti ini. Nanti kita akan modifikasi tampilan blog ini sehingga lebih menarik lagi. Seperti itu cara mendaftar akun di Blogger. Semoga yang tadi disampaikan, baik penjelasan tentang CMS dan juga cara mendaftar akun di Blogger, kalian bisa pahami. Karena pada pertemuan selanjutnya kita tinggal mempraktekkan memposting informasi pada blog yang telah kita buat. Maka kita harus ingat-ingat alamat yang sudah kita buat. Ini alamatnya yang tadi kita masukkan, informatika smp.ok.blogspot.com. Ini alamatnya. Jadi ini bisa diakses oleh user manapun selagi dia tahu alamatnya. Tetapi kalau untuk mengedit, orang tersebut tidak bisa, karena yang bisa mengedit hanya admin yang tadi dibilang di awal. Jadi ada dua halaman khusus untuk user, orang lain hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit. Tapi kalau untuk admin itu bisa melihat dan juga bisa mengedit. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi bab 2 tentang CMS. Contohnya yaitu Blogger. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.